Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian, dengan Kak Van dan Ren. Ada bahan nggak Kak? ada bahan bahasan nggak? Kok ditanya ada bahan bahasan? Tentunya ada. Oke. Banyak sekali. Apa nih? Tentang seorang perempuan Yang memakan janin. memakan janin. Ya. Ekstrim sekali nih teman-teman. Jadi perempuan pemakan janin. Kayak nggak ada makanan yang enak. Harus janin yang dimakan. Oke. Berarti bisa itu ya dijelaskan dulu. Wanita ini seperti apa? Kemudian kok bisa dapat cerita ini dari mana gitu? Aku dapat cerita itu tuh dari tetangganya temanku. Dia itu nggak punya keturunan dan sulit hamil gitu. Sulit hamil. Selama 15 tahun. 15 tahun, wih lama banget. 15 tahun tidak memiliki keturunan. Berarti kalau anaknya lahir dari dia menikah berarti udah mau 14. udah SMA. Iya. Udah SMA. Terus. Dia tuh sempat berobat kemana-mana, dicek ke lab, normal semuanya. Normal. Lah, Dua-duanya normal. iya, normal semuanya. Pas ada apa itu masukan dari saudaranya itu suruh ke sini lah gitu. Ke situ tanya ada sosok yang ganggu si wanita pemakan janin ini tadi. enggak Bukan. korbannya. Oh, korban. Ya, salah satu korbannya. Berarti salah satu korbannya itu masih hidup ya? Masih. Ya itu tetangga. Oh iya, Ya, tetangganya temen. Oh. Nah, berarti makhluk ini kan mengambil yang seharusnya jadi anak oleh tetangganya temanmu tadi ya Kak ya? Iya. Oh ya. Nah, kalau gitu berarti makhluk ini datang, kalau menurut pandangan kakak-kakak ini, makhluk ini datang karena dia ikut sendiri, dikirim oleh orang lain yang tidak suka, atau memang tanah tempat rumahnya dibangun itu memang dahulunya bekas rumah wanita ini atau bagaimana? Enggak sih Kak. Enggak sih, lebih ke memang si perempuan, si korban ini tuh punya aura, punya power yang baginya cocok nih buat mangsaku gitu. Jadi dia mendekati si perempuan itu. Berarti ada magnet khusus ya bagi makhluk-makhluk yang sejenis itu untuk wah sepertinya ada makanan enak. Mungkin gini, janin yang dikeluarkan dari wanita ini akan lahir orang yang memiliki kelebihan khusus seperti itu atau bagaimana? Atau Kalau kelebihan khusus tuh aku lebih melihat tuh mungkin nantinya dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang memang rezekinya tuh selalu ngalir gitu loh, dipermudah. Jadi tapi tujuan utamanya memang lebih terfokus ke wanitanya, karena wanita ini bisa dibilang banyak yang mengincar dan suka, akhirnya cocok untuk menjadi mangsaku. mungkin dari ciri-ciri fisiknya udah cantik seperti itu, Ya, betul. karismatik Ya. gitu ya. Oke. Nah, bisa gak sih digambarkan Kak prosesi makhluk pemakan janin ini kemudian bersemayam di mana seperti itu, di step-stepnya dia mengambil janinnya itu seperti apa gitu. Soalnya kan belum lahir, belum hamil kan. Tadi kan katanya kan belum sulit untuk hamil. Nah, padahal ada makhluk di sana yang mengambil janin. Nah, itu step by stepnya seperti apa? Bisa digambarkan? Boleh Kak Ren dulu? Itu Boleh Karin dulu. ngelakuinnya itu setiap malam. Ada hari-hari khusus tertentu atau memang dia Ya. setiap hari-hari tertentu? Seperti Hari Kamis. Bentar, masih. Oke. Langsung. Kalau menurut dari Kak Van gimana? kalau aku ngelihatnya memang si perempuan parubaya ini
memang sudah tidak ada, sudah meninggal. Oh berarti ini arwah ya kak? Ya cuman arwahnya aja, karena bentuk manusianya sudah tidak ada jasadnya. Jadi karena dia merasa si perempuan korban ini memiliki magnet yang kuat, tertarik, akhirnya ikut. Jadi kalau tadi kan kakaknya tanya bersemayam di mana Bersemayam di sih? mana? Sebenarnya untuk bersemayam khusus di diri dia itu tidak ada, tapi dia meninggalkan memang bekas-bekas ada di beberapa organ tubuh. Karena yang saya lihat memang organ tubuhnya ya berantakan. Berantakan. Auranya sangat merah, sakit sekali. Kadang mungkin tuh merasakan sakit kepala, pusing yang berlebihan. Dia mengira tuh oh mungkin aku kecapean habis kerja, habis ini. Cuman sebenarnya tidak. Jadi untuk si perempuannya itu dia biasanya hanya di belakangnya aja, membuat aura si korbannya itu gelap. Lebih kelihatan tua gitu. Karena kan tadi auranya sudah tertinggal, semuanya sudah tertinggal, jadi tuh dia ingin mencoba mencari mangsa baru. Jadi apa ya istilahnya, ruhnya tidak bersemayam di tempatnya, tapi dia meninggalkan beberapa di bekas organ tubuhnya. Kalau oke. Berarti dia memang tugasnya selain mengambil janin juga memperkeruh aura. Iya. Karena dia ke arah negatif, jadi sudah pasti. Oke. Kalau dari fisiknya kak bisa jelaskan mungkin dia mungkin tegap atau bagaimana, kemudian memakai atribut seperti apa, terus kalau dia mau mengambil janin kan mungkin bawa wadah atau bagaimana seperti itu. Ada. Ciri-cirinya itu nenek bungkuk. Dia bawa gentong warna coklat sama bawa tongkat. Ya. Jadi gini ya kak. Seperti ini ya. Ya. Jadi janin itu diwadahi di gendong ini. Tapi dikonsumsi gak kak? Dimakan apa enggak? Iya langsung dimakan. Langsung dimakan ya? Iya. Harus sekali. Darah baginya tuh enak ya. Seenak itu. Kalau masih di perut itu harum kayaknya. Dan itu yang menambah dia semakin overpower, awet muda tentunya. Nah, kemudian janin-janin yang seharusnya menjadi anak ini bagi dia memang berubah menjadi power saja atau jadi antek-anteknya dia, jadi prajuritnya atau bagaimana? Sebagian ya. Nah, yang sebagian itu karena apa kak? Sebagian aku lihatnya. Iya. Kayak jadi aku lihat banyak anak kecil di belakang dia. Jadi kayak ini tuh ada tali. Iya. Terus kayak tali ini tuh baginya tuh diikat di tali itu loh. Jadi kayak banyak anak. Jadi kayak dia jalan kemana tuh kayak kalau pakaian rumbai-rumbai nah kayak gitu. Selalu ngikut. Tapi itu bagi masyarakat sekitar orang banyak loh. Iya. Bagi masyarakat sekitar korban itu ada pengaruhnya gak sih? Ada. Berupa apa kak? Kalau pengaruh untuk masyarakat sekitar ya, sebenarnya pengaruh secara signifikan dan spesifik tuh tidak ada. Cuman memang ini loh, mungkin tuh ada beberapa tetangga ya, kalau saya lihat sudah mengetahui ada merasa janggal karena bau amisnya itu sangat menyengat. Jadi ya mungkin lebih ke penciuman. Jadi efeknya untuk polusi udara seperti baunya amis seperti itu. Iya. Dari rumah korban. Dari rumah si perempuan tua ini, terus kayak baunya aneh aja. Oke. Nah, kemudian bisa gak sih wanita ini dihilangkan dari rahim korban ini? Sulit tapi bisa Dipaksa, harus dipaksa. Nah, kan karena dia arwah berarti kan dia bisa naik ke atas berarti.
mungkin memang sulit, mungkin memang sulit karena dia sudah terikat dengan kesalahan-kesalahannya mungkin yang sebegitu banyak terhadap orang-orang tersebut. Tapi bisa gak sih Kak, dia naik ke atas atau dia mau pergi dari sana selain menggunakan metode yang ekstrim harus dipaksa? Oke, Kak Ren dulu. Kalau pergi dari situ mungkin bisa, cuma ada embel-embelnya. Itu syarat. Ya, ada syarat. Bisa, cuma ada syaratnya gitu. Tapi untuk ke atas sangat sulit. Sangat sulit. ya. Sangat sulit. Okay. Oh, kalau misal diajak komunikasi gimana nih? Dari tadi tuh sebenarnya di belakangku tuh aku lagi nahan sesuatu, ini udah keram banget, cuman nggak tahu ini dia atau bukan. Ya, anak-anak kecil. Ini anak kecil, iya anak kecilnya. Kaki saya sakit sekali. Oke, kalau misal mau dianya makhluk ini masuk, kita ajak komunikasi, boleh. Nanti kita tanya terkait kasus ini. Ya. Seperti itu. Oke, siap. Ya, silakan. Saya menahan kaki keram. Aku dari tadi negosiasi sama Negosiasi, si ya. cewek ini. Heeh. Ayo gitu. Ya, bisa. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ini pakai ini. Halo. Saya berbicara dengan siapa ini? Iku gene Gusti Allah rak gunamu. Lunga ya? Ya wis nek gak gelem lunga aku petakok tapi kudune wajib dijawab. Lunga gak? Piye? Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat ya? Kowe nek njupuk kowe biasane sing njupuk apa ning kene wong wedok iku? Pakanan. Apa rupane apa rupane? Geteh. Geteh. Ini. Mulai ya. Gak ngerti sama aku. Mulai ya. Aja udah ganggu putuku. Gak ngerti sama aku. Mulai ya. Anak-anak individu di rumah Teko yang mengetahui awake. Ya. ini adalah makanan dari makhluk ini. Mungkin teman-teman individu di rumah bisa disaksikan seperti ini rupa dari makanan makhluk yang masuk ke tubuh Kak Rain tadi. Ini yang diambil dari rahim korban. Bisa dijelaskan Kak, ini wujudnya seperti Belum apa? selesai. Hah? Belum selesai ngomongnya. Sing siapa? Ini anaknya. Gak apa-apa, santai. Ya nanti diajak komunikasi lagi neneknya. Kalau dia mau. Tapi tadi yang masuk siapa Kak? Iya mungkin ada istilahnya apa ya, ketidakterimaan dari dari sosok penjaga mungkin ya. Oke. Tapi bisa digambarkan nggak sih Kak, ini mungkin kalau teman-teman individu di rumah kan bisa melihat, tapi kalau teman-teman para pecinta misteri sekalian yang tidak bisa begitu jelas untuk melihat ini, biar tahu. Ini buang, ini darah ini. Iya nggak apa-apa, dijelaskan dulu nggak apa-apa. Ini tidak angin ya teman-teman. Ini Janin, gumpalan. Gumpalan darah ya. gumpalan dari janin. Kira-kira besarnya segini. Gini ya. Iya. Gini ya. Kayak warnanya udah bener-bener busuk hitam banget sampai Baunya pun nggak enak. nggak enak.
ini memang bakal janin ya kak ya? Ya, yang terus ada kayak bekasan yang sudah dikunyah itu. Bekas gigitan Iya. dari wanita ini. 6 bulan 6 bulanan. Ya, 6 bulan. Oh berarti memang wanita ini memang seharusnya sudah hamil, tapi kehamilannya disembunyikan seperti Ya. itu. Karena memang Kayak, makhluk iya. yang makan ini menunggu sampai Kayak janin kulaan ini- nggak sih? Soalnya kayak Dia- kadang dia ngerasa nih udah mual, udah Hmm. apa, udah kayak ya memang orang hamil pada umumnya, Pada tapi umumnya kok memang. anehnya tuh kadang kelihatan, kadang enggak. Heeh. Mungkin dari korban ini sudah merasa bahwa dia tuh hamil, tapi Iya, kenapa hamil. kok Kok bayi hilang? saya tidak ada? Ada Ya. hilang. Berarti setelah mereka suami istri ini melakukan hubungan, berarti sebenarnya itu sudah bereaksi, sudah membentuk janin seperti itu, tapi Ya. disembunyikan sampai akhirnya waktunya tepat makhluk pemakan janin ini manen, seperti itu ya? Iya. Jahat sekali. Siapa yang mau masuk lagi? Siapa? Nenek tadi mau masuk lagi. Apa sudah masuk? Assalamualaikum. Kancamu sing ndi? Kancamu sing ndi? Kancamu sing ndi? Akeh nang kene lho. Iki kancamu. Iku gak kancamu. Dek ae wedi mbek kowe. Mosok iku kancamu. Kae sapa? Kokonan. Ya, kowe dikongkon. Iki dikongkon ngintai. Kowe gak ngerti sing ndok intes sapa iki. Kowe gak ngerti sing ndok intes sapa. Kowe gak ketok aku. Iya. Iya. Mulai metu. Metu ae ya. Kongkon tau gak untuk bayaran nah. Ngono lho. Damai kan enak. Masukanmu tarik sisan, ora sarene. Tadi siapa yang masuk, Kak? Apa yang Kak Ren rasakan apa tadi? Cowok. Cowok ya? Mm-mm. Heeh. Terus sensasi pas di tubuh panas kah? Berat. Berat ya? Soalnya dia Banyak bawa dosa. masukan banyak. Banyak dosa. Orang banyak dosa. Terus fungsinya tadi apa ya, Kak? Kalau boleh dijelaskan dulu. Maksudnya banyak gitu. Oh enggak, maksudnya dia kan tadi kesini katanya bebas, colke temanku, bebaskan teman saya seperti itu. Temennya dia. Iya. Temennya dia tuh yang mana ini? Sing anak kecil ini tuh kayak bukan. Mbah-mbah yang pemakan janin tadi. Itu ya. Dia tuh anak buahnya kayak disuruh ngintai. Jadi kayak dia datang karena dipanggil, Oh. tapi lewat batin. Iya. Betul? Sudah? Mau siapa lagi yang masuk? Mama kamu masih kuat, masih punya tenaga. Udah masuk. Halo. Halo. Berbicara dengan siapa nih? Namamu siapa? Namanya siapa? Jenengmu sapa? Jenengmu siapa? Gak ada jeneng. Kedua jeneng. Oh, cilik. Itu apa lanang iki? Lanang. Tulen. Kamu asalmu saka ngendi? Koncone. Kancane cah cilik iki. Di kanca aki. Oke banget. Kan mrene kabeh ah. Seneng. Dah. Wis mrene kabeh. Ayo, jangan sampai ketinggalan loh.
Jahat. Jahat. Jahat kok. Udah bebas ya? Seneng. Seneng. Nanti naik ke atas ya. Semua naik ke atas ya. Naik ke atas ya nanti ya. Sama-sama ya. Sedih banget. Pas tadi bilang naik ke atas tuh mereka langsung kayak hore, ya. Sedih banget. Gimana kak? Nah, ini kalau menurut Kak Arin dan Kak Van, anak-anak kecil yang ada di sini dinaikkan saja apa gimana? Naikkan saja. Tapi kan di atas sendiri kan ada gerbang dan portalnya itu ditutup untuk orang-orang yang mau mengambil. Soalnya kalau saya lihat tuh kalau semisal jadi tuh sudah ada yang ngasih beberapa lokasi titik wilayah. Takutnya tuh gak ke atas tapi yang ditampung di untuk orang-orang yang ke arah yang salah. Oh gitu. Oke. Nanti biar saya naikkan ke atas, saya pastikan memang benar-benar mereka naik. Iya. Gitu aja ya. Untuk neneknya mau di. Oh, kalau neneknya lebih. Kalau menurut kakak gimana nih? Soalnya kalau masih menempel di korban, pasti kan menimbulkan banyak lagi mandorot seperti itu. Ya kan, pasti dong. Nah, kalau misal kita berjariah dengan kita membantu korban ini, kita bersihkan supaya apa ya? Istilahnya mereka lebih tenang, lebih damai lagi hatinya karena mereka nanti insya Allah diberikan keturunan seperti itu. Bagaimana menurut kakak-kakak ini, apakah atau tidak usah dibantu seperti itu? Kalau aku ya mungkin dia ini diajak negosiasi dulu, barangkali mau masuk Islam gitu. Iya, baru bisa naikkan ke atas. Tapi tadi kata kakak kan sulit untuk dia mau masuk Islam. Iya. Apa perlu ada metode-metode lain agar mau atau seperti apa? Atau kalau enggak taruh kasih aja ruangan gimana semua jadi di sekeliling ruangan itu banyak orang yang bersolawat setiap hari, pasti kan telinganya panas sendiri. Gitu. Oke. Itu juga bisa. Gitu ya. Iya. Atau gini, perasaan dia di custom saja dirubah gitu. Susah. Karena sudah kalau hawa negatifnya diambil semua, masih ada yang tertinggal. Sisa-sisanya. Di situ kayak dia mikirnya, oh iya kesalahanku ini. Cuman dia tuh kayak akan tergiur lagi. Gitu. Karena tuh tubuh dia aja, rohnya ini juga udah diambil alih sama yang tingkat kasarannya lebih tinggi hierarkinya. Kalau misal nanti dipotong, apakah ada efek lain dari yang di atasnya itu, Pak? Efek lainnya pasti ada. Ada ya? Ada. Oke, berarti titik fokus kita hanya kepada dia biar Islam gitu ya? Iya. Oke, ini mau dimasukkan atau langsung kita taruh di ruangan yang penuh dengan gimana? Sepertinya Kak Ren udah capek. Oke, sudah taruh ruangan saja. Langsung aja Kak ya. Ini dibuang aja apa gimana? Buang aja, Bang. Buang ya? Dilarutin aja ke air. Larut ya? Iya. Di air. Larutin aja, nanti kan yang jelek-jelek kayak kebuangan sendiri. Nah juga jadi abu.
ini hilang sendiri. Oke, berarti yang korban yang dia memiliki indikasi gangguan tadi insya Allah clear, ya kan? Nah, anak-anak kecil ini kita naikkan. Oke. Atau kakak-kakak saja yang mau menaikkan. Oke, izin sebentar teman-teman. Mantap. Udah ya? Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semua itu dilakukan atas izin Allah. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekali rekan-rekan para pencinta misteri sekalian, korban tetangga dari Kak Ren insya Allah sudah baik, ya kan? Kemudian tadi janin-janin anak kecil yang ditali oleh makhluk pemakan janin tadi sudah naik semua. Alhamdulillah sekali. Oke. Pemandunya bagus sekali ya. Pemandu siapa nih? Iya. Pemandu Sora. Tiba-tiba langsung jadi Naruto. Langsung. Iya, jadi Naruto. Langsung jadi Naruto. Iya. Kok kakak-kakak tahu kalau saya suka Naruto? Oke, jadi rekan-rekan semuanya, pelajaran yang dapat diambil dari cerita kami kali ini adalah semua hal, baik itu rezeki kan banyak sekali, ada rezeki berupa uang, berupa apapun, anak pun merupakan rezeki bagi kita. Nah, jangan sekali-kali kita semuanya yang ada di rumah berpikiran buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhadap Tuhan kita semuanya. Karena apa? Mungkin itu adalah jalan bagi kalian, mungkin itu adalah takdir bagi kalian yang harus memang kalian syukuri. Mungkin kan seberapa kuat sih orang ini, seberapa kuat sih iman orang ini, saya coba seperti ini, kuat gak sih dia? Nah, semakin berat ujian seseorang, maka semakin tinggi pula orang itu akan mencapai tingkatan-tingkatannya seperti itu. Nah, kemudian berhati-hati dalam berucap, dalam berbuat, kemudian sering-sering ibadah seperti itu agar makhluk-makhluk seperti ini tidak menghampiri kita. Gitu ya Kak ya? Benar ya? Benar. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan kakak-kakak kepada para pencinta misteri sekalian? Lebih banyak bersyukur. Hidup itu kan terus berjalan ya, berproses. Kita sesama manusia juga pastinya banyak belajar. Jadi jangan memaksakan sesuatu kehendak yang emang kita tuh nggak bisa dapet sampai harus ngorbanin banyak orang. Itu nggak baik, sangat tidak baik. Mengganggu kebahagiaan orang lain itu tidak baik sama sekali. Kalau dari Kak Ren seperti apa ini pesan-pesannya? Oke, cukup ya. Iya, Kurang lebih capek. seperti itu Kak ya. Oke, siap. Oke, para pecinta misteri sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Selagi cerita kami masih bisa diambil intinya, diambil pelajarannya, silakan diambil, silakan dibagikan, silakan diaplikasikan. Oke. Yang belum subscribe jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, silakan subscribe dulu, kemudian like, komen, kemudian share ke siapapun, kepada keluarga, kepada teman-teman, kepada tetangga mungkin, atau siapapun yang mungkin memiliki kisah yang seperti ini, agar apa? Agar mereka bisa mengambil pelajarannya seperti itu. Semoga dengan kalian membagikan video ini, itu akan menjadi amal jariah bagi kalian dan kita bersama tim semuanya. Seperti itu. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih sudah mau berbagi cerita. Iya. Jangan kapok-kapok ya Kak. Pasti ya kita akan continue lagi di sini membahas tentang hal-hal yang bersifat mistis seperti itu. Oke, para pecinta misteri sekalian, mungkin sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Tunggu video berikutnya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.